Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi mengenai hidup penuh manfaat dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari akhlak mazmumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni menganalisis manfaat menghindari sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela, merujuk pada perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama, baik itu Allah maupun Rasul. Nah, apa itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia karena dapat menimbulkan kemudaratan pada diri sendiri maupun orang lain. Apa saja yang termasuk akhlak mazmumah? Yang termasuk akhlak mazmumah misalnya berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta keduanya, termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubassir tabsira. Innal mubassirina kanu ihwanan syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Adapun dampak negatif hidup berpoya-poya, pertama, ia terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, kemudian melalaikan akhiratnya. Kemudian kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Kemudian ketiga, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi, orang yang memiliki gaya hidup berpoya-poya itu cenderung senantiasa lebih mementingkan urusan duniawi, kemudian melalaikan urusan akhiratnya. Kemudian bukan hanya seperti selain itu juga berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kenapa? Karena yang ada di benaknya itu dia takut. Dia merasa takut ketika ia bersedekah, harta yang ia miliki itu habis, sehingga dia tidak bisa memenuhi gaya hidupnya. Makanya orang yang memiliki sifat gaya hidup berpoya-poya senantiasa dia cenderung untuk bersedekah. Karena kenapa? Dia merasa takut untuk
Eh, jadi orang yang memiliki gaya hidup berpoya-poya itu sangat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kenapa? Karena ia takut, dia merasa takut untuk bersedekah. Dia takut untuk menyedekahkan hartanya. Karena kenapa? Dia merasa takut ketika dia bersedekah, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Nah, bagaimana cara menghindari sifat hidup berpoya-poya? Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi kita harus mampu mengatur gaya hidup kita. Kita harus mampu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan kita. Yang mana yang antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai kita membelanjakan harta yang kita miliki tidak sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kadang apa yang mesti kita penuhi tidak kita penuhi, dan apa yang mestinya tidak perlu kita penuhi malah kita penuhi. Itu disebabkan karena kurangnya kontrol diri dalam diri kita. Kemudian yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Nah, kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu akan mempererat hubungan antara sesama warga masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Ia akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan dan akan tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, yakni selalu bersyukur, di mana menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menumbuhkan ketenangan batin. Seseorang yang selalu bersyukur akan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan manusia hidup sengsara. Di samping bersyukur juga dapat diungkapkan bilisan, yakni dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur bil arkan, yakni dengan menggunakan nikmat sesuai peruntukannya. Nah, anak-anakku, silahkan simak video berikut ini.
Itulah tadi beberapa contoh gambaran dalam video mengenai akhlak mazmumah yang harus dihindari oleh manusia karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kemudaratan pada pelakunya maupun pada orang lain. Kedua, bagaimana cara menghindari sifat riya dan sum'ah? Nah, sum'ah berarti memperdengarkan, dan secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya juga adalah melakukan ibadah dengan niat ingin dilihat dan dipuji orang lain. Bagaimana cara menghindari riya dan sum'ah? Pertama, meluruskan niat. Dua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperbanyak rasa syukur. Keempat, memperbanyak ingat kematian. Ketiga, takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran, di mana pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Nah, sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena dapat membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Dan kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Nah, pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga ia lupa, ia lalai bekal untuk akhiratnya. Yang ketiga, berusaha menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuan. Nah, jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur itu akan hilang pada diri kita. Dan yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadduh. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur, di mana setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri seorang hamba. Sifat takabur. Hal ini bisa dihindari dengan selalu berusaha ikhlas dalam melakukan ibadah. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Yang keempat adalah hasad.
Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli sepeda motor, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh, menderita, maka ia merasa bahagia. Kemudian yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.